Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita bersekutu bersama Tuhan. Dan sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu hari ini. Tuhan memperkenankan kami untuk bersekutu denganmu, hendak membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan setiap firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, Markus pasal 1, ayat 1 sampai ayat 4. Markus pasal 1, ayat 1 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, renungan kita hari ini bertemakan Injil dari dahulu, kini, sampai selamanya untuk diberitakan. Minggu-minggu ini kita sudah dan sedang diramaikan dengan berbagai perayaan Natal Yesus Kristus. Padahal kita masih ada pada masa raya Advent atau kedatangan. Natal berarti kelahiran. Natal Yesus Kristus memiliki makna yang sangat penting dan mendasar bagi iman Kristen, yang bagi orang percaya kepadanya menjadikan perayaan Natal sesuatu yang luar biasa. Lihatlah ornamen-ornamen Natal yang terlihat. Ibadah-ibadah Natal dan berbagai aktivitas Natal lainnya seperti perkunjungan diakonia. Apakah Advent kehilangan makna? Tentu tidak. Kita harus terus sadar bahwa perayaan-perayaan Natal yang begitu semarak hendaknya dimaknai sebagai bentuk sukacita menanti kedatangannya kembali. Bahkan sukacita merayakan Natal yang tidak terjebak pada orientasi materi, jasmani, dan duniawi sebagai bentuk pemberitaan Injil. Kedatangan Yesus Kristus sebagaimana diberitakan Injil Markus mau menekankan pada beberapa aspek penting. Yang pertama, Injil menurut Markus mau menggambarkan tentang Yesus sebagai manusia yang secara konsisten mendukung perkataannya dengan tindakan sehingga membuktikan siapa dirinya sebagai anak Allah. Perhatikan Markus pasal pertama ayat 1. Yang kedua, Yohanes Pembaptis mempersiapkan segala sesuatu bagi pekerjaan pelayanan Yesus di dunia ini sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi perjanjian lama. Yesaya 40 ayat 3 dan Maleakhi pasal 3 ayat 1. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Saudara, satu di antara bukti bentuk kesiapan pemberitaan karya keselamatan oleh Yesus Kristus yang dilakukan Yohanes Pembaptis adalah Yesus dibaptis olehnya. Yang ketiga, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Adalah bukti lain dari tugas Yohanes Pembaptis mempersiapkan karya selamat Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang telah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan saya dan saudara-saudara? Apa yang telah kita lakukan untuk menjadi bagian dalam karya selamat yang telah dikaruniakan bagi kita? Saudara, mari saudara-saudara untuk menjadi bagian dari karya selamat Allah ini melalui pola hidup dalam pertobatan dan giat dengan penuh sukacita memberitakan terus Injil Yesus Kristus selama-lamanya. DSL atau Dua Sahabat Lama
nomor 201, sobat yang benar. Saya mengajak kita untuk memuji Tuhan. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hentar kita bergemar. Banyak kali dosa untung, serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Marilah dengan penuh sukacita terus dan terus memberitakan Injil Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Mampukan kami dengan penuh sukacita mewartakan Injil selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.